البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Kitabul Jami' min Bulughul Maram yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Alamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Halaman 46. Disimak baik-baik barakallahu fiik, jangan sampai merugikan orang yang sudah bagian kitab, kasihan mereka. Nah, jadi disimak baik-baik. Simak baik-baik barakallahu fiik. Halaman 46. Halaman 46. Qala al-mu'allif wa sabahullah hadits Ibnu Umar yaqul alaihi salatu wassalam man jarra thawbahu khuyala lam yandurillahu ilahi yaumal qiyamah wa fil abdil akhar la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala wa fil lafdil akhar an Abi Hurairah anhu la yanzurullahu ila man jarra izarahu batara. Itu nanti yang dihafalkan pada pertemuan yang akan datang. Sekarang Anda jelaskan. Itu hadis seputar isbal. Isbal hukumnya adalah haram. Baik dia sombong atau enggak sombong, haram hukumnya. Jangan sampai antum termakan syubhat orang-orang awam atau orang-orang hizbiyun yang kata mereka itu kan haramnya kalau sombong katanya. Kalau enggak sombong enggak haram. Gagal faham. Allah musta'an. Sudah baca hadis masih gagal faham. Kita katakan pemahaman yang benar. Kalau sombong tambah parah ancamannya. Kalaupun enggak sombong ancamannya ada yang lebih umum. Tapi kalau tambah sombong tambah parah ancamannya. Apa ancamannya? Sebelum Anda baca biar antum tambah paham. Ancamannya orang yang isbal, sombong enggak sombong, masuk dalam keumuman perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Itu perhatikan itu. Apa-apa yang memanjang sampai di bawah mata kaki, minal izar, sarung, pakaian dan yang semisalnya termasuk bagian dari api neraka. Umum atau tidak nih? Umum. Sombong enggak sombong kena. Yang sombong bagaimana? Yang sombong, innallaha la yanzur man jarra thawbahu khuyala. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan melihat orang yang memanjangkan pakaian sampai di bawah mata kaki dalam keadaan sombong. Jadi kalau sombong, neraka jelas, plus Allah Ta'ala nggak melihatnya. Berarti tambah apa? Parah kan hukumannya? Hukumannya tambah parah itu yang sombong. Yang nggak sombong kena ancaman, yang sombong ancamannya lebih parah. Pertama, tidak dilihat oleh Allah Ta'ala. Kedua, neraka ancamannya. Mafhum? Jangan sampai tertipu. Lah bagaimana Ustadz kalau pakai celana dilinting-linting katanya? Kurang tepat. Kalau hijrah itu jangan 50%, 100 sekalian. Paham ya? Ngapain dilinting-linting? Hayah, keadaannya dilihat, pemandangannya enggak enak dipandang. Paham ya? Kalau sudah kenal dakwah salafiyah, sudah kenal sunnah, bismillah padamkan itu celana. Padamkan itu celana itu yang panjang tadi sampai di atas mata kaki. Kalau afdal yang sampai pertengahan betis, itu yang afdal. Tapi kalaupun tidak sampai pertengahan betis, yang penting barakallahu fiik, di atas mata kaki. Bukan dilinting-linting itu ya. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat biar tambah jelas. Sudah paham kesimpulannya insyaallah Ihsan? Sombong enggak sombong kena ancaman atau tidak Ihsan? Kena ancaman. Yang sombong tambah parah ancamannya. Mafhum insyaallah? Kita lanjutkan. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yaqul Rasulullah SAW berkata, man jarra thawbahu khuyala, barang siapa yang memanjangkan pakaiannya khuyala dalam keadaan sombong, lam yanzurillahu ilahi yaumal qiyamah, sungguh Allah Ta'ala tidak akan melihat dia kelak dari kiamat. Wa fil lafdzil akhar la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Artinya sama. Sungguh Allah Ta'ala tidak akan melihat orang-orang yang memanjangkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki dalam keadaan sombong. Pakaian ini umum, mau sarung, jubah, sirwal, pastikan upayakan di atas mata kaki. Kalau tengah-tengah mata kaki bagaimana Abdurrahman? Tengah-tengahnya. Jadi bukan di atas mata kaki, bukan pula di bawah mata kaki, tengah-tengah. Bagaimana keadaannya? Keadaannya bagaimana dia? Mengapa? Antum?
Apa katanya? Apa? Enggak di atas mata kaki, enggak pula di bawah mata kaki, tengah-tengah persis. Bagaimana keadaan dia? Mengapa? Mengkhawatirkan keadaannya. Paham ya? Karena bisa jadi nanti turun ke bawah bahaya. Mending sekalian di atas mata kaki. Kalau di bawah mata kaki haram, di atas mata kaki itu yang diperintahkan, di tengah-tengah itu mengkhawatirkan keberadaannya. Belum melaksanakan perintah. Mohon salah, belum melaksanakan perintah. Naam, dikondisikan baik-baik ya. Kita lihat sini. Wa fil lafdzil akhar, dan dalam lafaz yang lain dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la yanzurullahu ila man jarra izarahu batara. Disimak itu. Allah Ta'ala tidak akan melihat kepada orang yang memanjangkan sarungnya batara, sombong, dalam keadaan sombong. Memanjangkan sarungnya sampai di bawah mata kaki dalam keadaan sombong, Allah Ta'ala akan melihatnya. Nah kalau nggak sombong bagaimana? Perbuatannya itu tidak sombong. Perbuatan dia itu memanjangkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki, walaupun nggak meniatkan sombong, itu udah sombong. Karena menyelisih apa? Menyelisih dalil itu loh. Nanti jelaskan dengan hadis yang ada nanti. Paham ya? Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, iyyaka wal isbal fa innahu minal makhilah. Hati-hati kamu, hindarilah isbal karena itu kesombongan. Divonis langsung sombong itu walaupun dia enggak sombong. Anak enggak sombong kok anak. Anak memakai celana sampai di bawah mata kaki tapi enggak sombong. Perbuatanmu itu sombong gitu loh. Jadi pahami enggak? Walaupun dia enggak niatan sombong, tapi sombong dia itu. Karena apa? Karena menyelisih barakallahu fik perintah tadi. Kita lihat qala al-imam Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaihi, hada yadul ala tahrimil isbal ala sabilil batar wal kibr fayakunu hina idin muharraman syai'ain. Hadis ini menunjukkan atas haramnya isbal dalam bentuk apa barakallahu fik? Sombong dan congkak. Maka pengharaman di sini diharamkan karena dua perkara. Perhatikan ya, diharamkan karena dua perkara. Ahadihima, salah satu di antara dua perkara tersebut isbal. Isbal sendiri haram. Sombong enggak sombong haram. Mafhum insyaallah ya? Sarung, pakaian, barakallahu fi jubah misalkan, atau celana atau sirwal masuk semuanya. Yang kedua, wasani kaunuhu an takabburin wa an batarin. Isbal sendiri haram, tambah lagi apa? Sombong. Paham ya? Keadaan dia sombong dan congkak. Wa takabbur jinsuhum haramun mutlaqa. Sedangkan sombong congkak itu jenis takabbur, jenis kesombongan dan congkak itu sendiri sudah haram secara mutlak. Wa ma'al isbal kadzalika asyad. Perhatikan ini. Dan bersama isbal tambah parah lagi pengharamannya. Bisa dipahami? Sombong sendiri haram enggak? Sombong sendiri haram. Isbal haram enggak? Haram. Isbal, sudah isbal itu jadi udah haram, tambah sombong. Berarti apa pengharamannya? Double. Lebih parah lagi keadaannya. Hukumannya parah, neraka jelas ancamannya. Tidak dilihat oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ngeri barakallahu fiik. Makanya kalau antum kadang hidup di kampung, orang awam kadang gitu dinasihati. Itu kan yang ana baca artikelnya itu kalau sombong, Ustaz. Kalau enggak sombong itu enggak dilarang katanya, gagal paham, dipahamkan lagi. Kalau enggak sombong aja sudah haram ancaman neraka. Apalagi kalau sombong tambah parah, ancaman neraka plus Allah Ta'ala tidak akan melihatnya. Jawabannya gitu. Bukan oh iya ya kalau nggak sombong bapak boleh isbal katanya. Sudah gagal paham ditambahkan gagal paham lagi. Jangan. Ikhwani fid din azza wa jalla barakallahu fikum, lihat di sini. Wal isbalu fihi ifsadus siyab. Perhatikan ini. Dan isbal di dalamnya terdapat ifsadus siyab, merusak pakaian. Coba antum lihat orang-orang berpakaian isbal itu, pakai celana jeans atau yang semisalnya sampai apa? Terseret-seret di tanah itu. Rusak pakaiannya. Sobek-sobek pakaiannya kan itu. Wa fil israf, dan di dalam perbuatan tersebut israf. Apa israf? Menghambur-hambur harta, boros, pemborosan. Kain cukup di atas mata kaki, dia panjangkan sampai di bawah mata kaki, boros. Paham ya? Barakallahu fiik. Harganya taruhlah kalau bikin celana, bikin sirwal sampai di atas mata kaki taruhlah 50.000. Karena dipanjangkan sama isbal bisa 100.000. Boros kan? Itu diantara 6 alasan syariat mengharamkannya. Di dalamnya wa fi takabbur. Dalam perbuatan tersebut ada takabbur, sombong juga ternyata. Walaupun enggak sombong dia.
Walihada fi hadits Mughirah radhiyallahu anhu, disimak ya. Inda Ahmad bi sanadin jayyid anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin wa akhadha bi hudzatan bi hudzatihi. Oleh karena ini dalam hadisnya Mughirah radhiyallahu anhu dalam Musnad Ahmad dengan sanad yang bagus bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika berkata kepada salah seorang, nah barakallahu fiik, dalam keadaan beliau mengatakan la tusbil siyabak, jangan kamu manjangkan pakaianmu. Jangan kamu manjangkan pakaianmu, maksudnya manjangkan sampai di bawah mata kaki. Fa innallaha la yuhibbul musbilin. Masyaallah, jelas lagi ini. Ini jelas banget ini ya. Fa innallaha la yuhibbul musbilin. Dikarenakan Allah Ta'ala tidak mencintai orang-orang yang isbal. Allah Ta'ala tidak mencintai orang-orang yang isbal. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Kata beliau, wa fis sahih an Abi Dzar radhiyallahu anhu, disimak ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam salasatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Tiga orang yang nanti dari kiamat Allah Ta'ala tidak akan mengajak bicara mereka dan juga tidak akan melihat mereka. Siapa itu? Wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Dan tiga orang tersebut Allah Ta'ala tidak mau mentazkiyah, merekomendasikan mereka, dan mereka mendapatkan adab yang pedih. Siapa tiga orang tersebut? Pertama, al-musbil izarahu. Yang pertama itu al-musbilu izarahu, orang yang isbal sarungnya, yang mengisbalkan sarungnya, memanjangkan sarungnya sampai di bawah mata kaki. Apakah sarung saja? Semua pakaian, sarung, jubah, sirwal masuk juga ya. Naam. Wal mannan fi ma'ata. Ini penting juga nih. Yang kedua ini walaupun bukan isbal tapi penting. Kadang orang gitu kan. Wal mannan fi ma'ata. Orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Sudah ngasih dia ungkit-ungkit lagi dia. Kemarin aja anak kasih gini sekarang begitu. Mengungkit-ungkit pemberian dalam rangka atau apa? Biar dibalikkan lagi, biar dibalas dengan lebih banyak, dilarang. Perhatikan. Paham ya? Ini sifatnya apa? Sifatnya mannan itu dia mengungkit-ungkit pemberian biar dikasih yang lebih gitu loh. Dibalas yang lebih. Anak udah ngasih kok antum enggak ngasih gantian. Nah itu. Orang itu kalau ngasih karena siapa? Perhatikan. Karena siapa? Karena Allah Ta'ala. Makanya kalau antum di kampung, hidup di kampung, kadang-kadang antum lagi duduk manis di rumah, ada orang ketok pintu, assalamualaikum. Ada orang ngasih snack ke antum. Paham ya? Jazakallahu khairan, itu ada suka saya. Paham ya? Jazakallahu khairan. Kenapa? Karena orang ngasih itu karena Allah. Tapi kalau antum mau nyumbang, tafadhal, tapi jangan pernah meminta balasan. Wong kemarin anak udah nyumbang 100.000, begitu anak punya acara enggak disumbang. Salah siapa? Orang mau nyumbang itu karena Allah. Wala tamnun tastakthir. Jangan ngasih pemberian tapi menginginkan kebalikan. Paham ya? Menginginkan agar dibalikkan, dikasih yang lebih banyak atau yang semisalnya enggak boleh. Kalau ngasih lillah karena Allah Ta'ala. Paham ya? Jangan pernah mengungkit-ungkit pemberian. Paham ya? Yang sudah dikasihkan. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga, wal munafiq sil'atahu bil halafil kadzib. Dan orang yang menaikkan harga barangnya dengan sumpah palsu, sumpah palsu. Ini diharamkan dalam syariatnya ya. Menaikkan apa harga barang dagangannya, nah barakallahu fiik, kemudian apa dengan sumpah yang palsu. Wallahi, demi Allah, harga barangnya ini kami ambil enggak boleh sekian-sekian. Dia naikkan dengan harga yang tinggi padahal sumpahnya palsu. Lebih baik apa kemarin? Jujur dan adil. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Jadi jangan sampai gara-gara ingin nyari untung banyak, bohong, dusta, enggak boleh, haram. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kenapa? Karena sumber keberkahan itu pada kejujuran. Hadisnya siapa itu? Nah, barakallahu fiik. Barometer ukuran dalam jual beli hadisnya siapa? Hadisnya Hakim bin Hizam, muttafaqun alaih. Apa lafadznya? Ewa? Intinya yang pertama ini. Ewa? Naam, itu hadisnya dihafalkan, yang belum hafal ya, itu barometer ukuran dalam transaksi jual beli. Hadisnya Hakim bin Hizam. Jangan terbalik ya. Hadis Hakim bin Hizam muttafaqun alaih. Al-bayyani bil khiyar malam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Artinya apa? Orang jual beli, transaksi jual beli itu boleh saling memilih. Perhatikan, selama belum berpisah.
Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau dua-duanya jujur dan saling terang-terangan menjelaskan, maka akan diberkahi transaksi keduanya. Jujur enggak masalah, untung dikit enggak masalah, tapi jujur. Jangan nyari untung banyak tapi bohong, jangan. Itu berbahaya ya, hilang keberkahannya wal iyad billah. Naam. Kita tutup yang terakhir, perhatikan ini. Akhrajah Muslim rahimahullah dalam sahihnya. Jadi kesimpulannya kita lihat, wa hakadha marwal Bukhari fi sahih min hadits Abi Hurairah anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma asfala minal ka'baini minal izari fa huwa finnar. Dalam riwayat fa finnar. Artinya perhatikan dari hadis Abi Hurairah anhu dari Rasulullah SAW, beliau berkata, apa-apa yang menjulur ke bawah sampai di bawah mata kaki berupa izar, sarung atau semisalnya fahuwa finnar, maka dia berada pada neraka. Ancamannya neraka waliyadzubillah. Perhatikan, ancamannya neraka. Sombong enggak sombong kena ancaman. Lah bagaimana? Dinilai sombong atau tidak kalau dia berbuat tapi tanpa meniatkan kesombongan? Wal ahadits fi hadzal ma'na katsiratun. Dan hadis-hadis seputar makna ini banyak sekali. Wa hakadha hadis Jabir ibn Sulaim radhiyallahu anhu. Demikian pula hadis Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu, perhatikan hadisnya itu, iyyaka wal isbal fa innahu minal makhila. Itu ya, namrahu Ahmad wa Abu Dawud. Artinya iyyaka, berhati-hatilah kamu, waspadalah, jauhilah. Iyyaka ini tahdzir, iyyaka. Bukan iyyaka na'budu, bukan ya, lain lagi itu. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lain lagi. Kalau iyyaka di sini setelahnya ada wawu, dalam ilmu bahasa Arab namanya termasuk bentuk tahdzir. Perhatikan ini. Setelah iyyaka kok ada wawu, itu namanya apa? Termasuk lafaz tahdzir yang setelah wawu pasti mansub. Enggak percaya buktikan itu, masuk enggak itu? Kalau ternyata penyatu marfu, sah tak itu. Paham ya? Nah, setelahnya pasti mansub, antum lihat tuh. Mansub enggak penyantum? Coba lihat temannya, mansub enggak ini penyantum? Iyyaka wal isbal atau wal isbalu? Nah, itu yang benar. Paham ya? Namanya apa namanya? Namanya iyyaka, ini lafaz tahdzir. Nah, perhatikan ini penting nih, faedah bahasa Arab ini ya. Setelahnya pasti mansub wal isbala. Ada wawunya, takdirnya iyyaka artinya ibta'id. Watruk artinya itu. Jauhilah, tinggalkanlah. Wal isbala. Isbala maf'ul bih ma'tuf. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Dari apa? Dari fi'il yang dibuang. Iyyaka utruk istanib. Nah, barakallahu fiik. Nam wal isbala mansub dia. Paham ya? Sebagian mengatakan dia ma'tuf pada sebelumnya, tapi ada yang mengatakan maf'ul bih dan fi'il dibuang. Utruk wastanib isbala. Dua-duanya insyaallah tidak ada larangannya. Yang penting setelah wawu pasti mansub dengan maf'ul bih itu. Mafhum? Fa'inahu minal makhilah. Dikarenakan sesungguhnya isbal termasuk kesombongan. Termasuk apa? Kesombongan. Pertanyaan terakhir. Barakallahu fiik. Coba antum jumpai, bayangkan, masing-masing bayangkan. Setelah lafaz iyyaka, iyyakum pasti mansub. Sudah bayangkan belum? Iyyaka wal kadhiba mansub. Iyyaka wal isbala mansub. Iyyakum bimuhdatsatil umur mansub, muhdatsati. Mafhum? Iyyaka wad dukhula. Iyyakumul julusa. Itu semuanya barakallahu mansub dengan maf'ul bih dengan fi'il yang dibuang. Takdirnya apa? Utruk wajtanib al-kadhiba, wajtanib al-isbala, wajtanib al-julusa, wajtanib ad-dukhula. Mafhum? Ini kelas yang sudah tinggi biasanya paham. Paham ya? Kalau kelas Durumiyah atau kelas Durusul Qasid 1 ya sabar karena belum muncul. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.